Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wahyu Lestari, nomor absen 28 dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan materi listrik statis yang meliputi potensial listrik, energi potensial listrik, dan kapasitor yang terdiri dari kapasitas kapasitor dan rangkaian kapasitor. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah besarnya usaha yang dilakukan gaya Coulomb untuk memindahkan muatan uji dari satu titik ke titik lain di sekitar muatan sumber. Secara matematis, energi potensial listrik dirumuskan dengan persamaan EP sama dengan K dikali H1 dikali H2 dibagi R. Keterangannya yaitu EP, energi potensial listrik, satuannya Joule, K, konstanta Coulomb, yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Nm persegi per C persegi. Q1 adalah muatan sumber yang satuannya adalah Coulomb. Q2 muatan uji satuannya Coulomb. R adalah jarak muatan uji dengan muatan sumber satuannya meter. Diingat ya teman-teman, potensial energi listrik merupakan besaran skalar. Oleh karena itu, saat teman-teman melakukan perhitungan, tanda muatan harus dimasukkan. Besar energi potensial listrik tiap satuan muatan disebut dengan potensial listrik. Secara matematis, potensial listrik dirumuskan dengan persamaan V sama dengan EP dibagi Q2, sama dengan juga K dikali Q1 dibagi R, di mana V adalah potensial listrik satuannya volt, EP, energi potensial listrik satuannya Joule, K, konstanta Coulomb dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Nm persegi per C persegi. Q1 muatan sumber atau satuannya Coulomb, Q2 muatan uji satuannya Coulomb, R adalah jarak muatan uji dan muatan sumber satuannya meter. Sama halnya dengan energi potensial listrik, potensial listrik juga merupakan besaran skalar. Jika terdapat potensial listrik yang ditimbulkan oleh beberapa muatan sumber, maka resultan potensial listrik dapat dirumuskan dengan persamaan V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 sampai dengan V ke N. Sama juga dengan V total sama dengan K dikali Q1 dibagi R1 ditambah K dikali Q2 dibagi R2 ditambah K dikali Q3 dibagi R3 sampai dengan K dikali Q ke N dibagi R ke N, di mana V total sama dengan potensial listrik total dengan satuan volt. Saat melakukan perhitungan, jangan lupa memasukkan tanda muatannya ya teman-teman. Teman-teman, kita bisa melihat hubungan antara energi potensial listrik dengan potensial listrik, karena potensial listrik adalah energi potensial listrik tiap satuan muatan. Maka, EP sama juga dengan Q dikali V, di mana EP adalah energi potensial listrik, satuannya adalah Joule, Q adalah muatan listrik, satuannya adalah Coulomb, dan V adalah potensial listrik, satuannya adalah volt. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari berbagai macam alat elektronika, mulai dari televisi, kulkas, AC, mesin cuci, laptop, handphone, dan lain sebagainya. Pernahkah teman-teman bertanya bagaimana alat-alat tersebut dapat menyimpan energi sehingga bisa digunakan? Ternyata, di dalam alat tersebut terdapat kapasitor. Tahukah teman-teman apa itu kapasitor? Dan bagaimanakah cara kerjanya? Nah, untuk itu, kita akan membahas materi ini selanjutnya. Kapasitor adalah komponen listrik yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan muatan dan energi listrik. Sebuah kapasitor terdiri atas dua plat konduktor bermuatan sama besar dan tidak sejenis, yang ruang di antaranya diisi oleh bahan isolator yang disebut dielektrik atau penyekat. Dalam rangkaian listrik, kapasitor memiliki beberapa fungsi di antaranya sebagai berikut.
sebagai tempat untuk menyimpan muatan dan energi listrik, memilih frekuensi pemancar pada pesawat radio, menghilangkan percikan api pada pengapian mobil, dan perata tegangan dalam catu daya atau power supply. Teman-teman, perbandingan antara muatan yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial antara kedua pelat konduktornya selalu tetap. Nilai ini disebut dengan kapasitas kapasitor atau kapasitasi. Secara matematis, persamaannya dapat diteruskan sebagai berikut. C sama dengan H dibagi dengan V, di mana C adalah kapasitas kapasitor atau kapasitasi, yang satuannya adalah farad. H adalah muatan yang tersimpan dalam kapasitor, yang satuannya adalah coulomb, dan V adalah beda potensial antara kedua pelat konduktor, satuannya adalah volt. Perlu diingat ya teman-teman, besar kapasitansi selalu tetap tidak bergantung pada muatan listrik dan benda potensial antara kedua pelat konduktor. Dalam rangkaian listrik, kapasitor disimbolkan dengan dua garis vertikal sejajar yang sama tinggi. Berdasarkan susunannya, rangkaian kapasitor ada dua macam, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri, muatan pengganti seri sama dengan muatan pada masing-masing kapasitor. Hs sama dengan H1 sama dengan H2 sama dengan H3. Potensial pengganti rangkaian seri sama dengan jumlah potensial pada masing-masing kapasitor. Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Kapasitas pengganti seri adalah 1 per Cs sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Apabila C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C, maka kapasitas pengganti seri juga dapat ditentukan dengan Cs sama dengan C dibagi dengan N, di mana N adalah banyak kapasitor. Untuk rangkaian paralel, muatan pengganti paralel sama dengan jumlah muatan pada masing-masing kapasitor, di mana Hp sama dengan H1 ditambah H2 ditambah H3. Potensial pengganti rangkaian paralel sama dengan potensial pada masing-masing kapasitor, di mana Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kapasitas pengganti paralel adalah Cp sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Apabila C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C, maka kapasitas pengganti paralel juga dapat ditentukan dengan Cp sama dengan N dikali C. Nah, berikut ini adalah perbandingan persamaan pada rangkaian kapasitor seri dan paralel. Teman-teman dapat membedakannya kan? Cukup inilah penjelasan materi listrik statis dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.